Assalamualaikum, I'm Natasha Oze. Saya Nora Danish. Dan saya Rosa. And welcome to our podcast, Real Life, No filter. Cerita yang jarang dikongsi. Babes, jujur je. Habis cerita. Oke, sebelum kita mulai podcastnya, aku mau bilang terima kasih untuk Kempinski Indonesia yang sudah memberikan tempatnya buat kita untuk podcast ini di sebuah suite yang indah ini, Diplomat Suite. Dan juga kalian berdua juga stay at the same room, right? Yes. Beautiful room. Beautiful room. Amazing service. Yeah, the view is like amazing, and the bathtub, ooh, lovely. Yeah. The food. And the Sedap food. banget. Amazing. Terima kasih, Kempinski. Terima kasih Kempinski. Okay. Nah, hari ini aku agak deg-degan sumpah demi Allah ya, karena Iya. kayak dijudge gitu. Iya, macam ada orang pandang-pandang kan? Ada orang ya, kayak ada orang liatin kita nggak sih dari Atas atas sampai bawah. bawah? Enggak gini. Nervous. Jadi Aku gini, nervous. sebenarnya enggak ada yang jadi gini. Sebenarnya enggak ada yang pandang-pandang. Saya dari hati saya cuma bilang, ini 3 perempuan hebat kurang kerjaan ngapain bikin podcast? Hah? Kurang apa harta benda yang kalian punya? Kita mau grow, cuma punya baru. Ini katanya dengar-dengar bikin podcast cuman pengen dapat hotel facility around the world apa gimana? Itu dia. Untuk saya bertemu dengan orang-orang hebat. Please welcome Ivan Gunawan. Jadi ya buat kalian berdua ya, saya aja Ini orang yang lagi hot podcastnya. Jadi saya ini ketemu Rosa aja susah, iya kan? Jadi saya tuh ketemu Rosa itu kalau dia nggak telepon minta baju atau setiap saya undang pasti dia nggak bisa karena ada jadwal manggung, ya kan? Makanya surprisingly hari ini dia bisa ada di sini duduk as a presenter podcast. Wow, Amazing, kamu lagi kurang uang ya sayangnya? Hah? Bisa pinjem nggak? 100 dulu. Aku pun mau, aku mau tas-tas tangannya, cincin di tangannya itu pun aku mau. Ini bisa aja. Aku inspired. mau Dia masjidnya, single. masjidnya. Dia Masya single, Allah. uangnya banyak. Masya Allah. Calon surga imam. Sebenarnya kalau dibilang ya kan, kalau dalam hidup ya kalian bertiga pilih mana? Pilih laki-laki punya uang banyak atau laki-laki punya talenta yang semangat kerja? Semangat kerja. Semangat kerja sih, tapi gajinya Dua-dua. besar. Tetap beli Sama dua. Tapi kan gaji kita bisa tentuin sendiri, Mam. Masa? Ya kalau misalnya laki-laki misalnya gajinya cuma 100 juta. Okay. Ya kalau masa dia nggak gajian dia nggak punya uang kan? Iya. Iya. Iya kan? Kalau misalnya orang talenta dia bangun setiap hari bisa Oke, menciptakan aku yang uang, bertalenta. uang. Iya, Benar. tapi I also Benar. believe you need a little bit of luck juga kan. Iya, betul. Iya. Juga ya, kalau bertalenta tapi kurang beruntung. Aku kayak gini, kalau aku 20 tahun, Nah. I will take the risk. Tapi aku udah 40 tahun, aku nggak mau take the risk. Enggak, tapi kamu 40 tahun masih pengen menikah apa udah jijik lihat laki-laki? Hah? Mau masih, insya Allah kepada orang-orang Indonesia mau. Ya Allah. Tapi gimana ya, menurut kamu tuh penampilan kita gimana tuh? Iya. Penampilan kalau menurut aku sih ya kalau Nora seperti layaknya perempuan yang nunggu berbuka puasa ya. Iya kan? Iya, tepat. Tapi aku suka warna kuning di kamu bagus. Oke. Tapi sebenarnya ini kan kita ada di Kempinski kan. Yes. Kempinski ini kan sebelahan sama store aku yang ada di Plaza Indonesia. Betul sekali. Kenapa kalau kalian nggak pakai koleksi latest collection dari aku? Iya nggak sih? Tapi bisa dibawa pulang gak sih? Langsung ada Ini di macam kamera dipinjamin, ya. diambil balik, tapi Nah, kamu udah itu kaya dia, bagi kan aja. gitu. She's the boss, Oh, ya she's the kan? boss. She's the boss. Ya tenang aja, ya kan? Harta nggak dibawa mati, Mami. Mau ngapain? Wajar, ini artinya dia akan mengirimkan invoice. That means the bill will go to you. Terima kasih. Jadi aku and my team udah siapin beberapa look dari latest collection. Oke. Jadi kalau aku boleh cerita, jadi ini a part of Raya Collection 2026. Wow. Jadi aku bukan hanya inspired, tapi aku pergi ke Mumbai, ke India untuk ngedesain langsung di situ. Kurang lebih kemarin tuh ada 60 article collection. Wow. Aku stay di Mumbai like almost a week. Jadi desain di situ, terus ketemu beberapa artisan yang mereka tuh ada yang artisan dari produce kain, ada yang produce jewelry Oh, gitu. jewelry Jadi yang aku lihat kan ya. kalau rata-rata kalau di Indonesia tuh kalau raya tuh mereka pasti larinya
ke Middle East gitu, carinya ke Middle East inspired gitu kan. Makanya tahun ini karena store aku itu kan bukan yang modest banget, tapi ya sopan lah gitu. Apa untuk namanya? dipakai. Brandnya Brandnya sekarang ini. Karena dia banyak brandnya. ya, my first brand sekarang Ivan Gunawan Deluxe. Jadi awalnya kan jadi Ivan Bukan Gunawan. sweet ya? Oh, bukan. Deluxe sweet atau junior sweet? Jadi aku ini di fashion kan almost 25 years gitu. Jadi terus 8 tahun ke belakang akhirnya aku buat ready to wear. Jadi kenapa aku bikin ready to wear? Wait, Kenapa? masa 20 tahun? Nggak mungkin ya, Pak. 25 dong Hampir. Mami. Mami Ya, itu 30-an iya, benar-benar. ya kan. Jadi buat kalian ya, pertama kali aku punya butik, aku bisa sewa butik itu karena dia nikah. Jadi tahun 2005 dia nikah, dia bayar aku baju pengantin itu 45 juta pada waktu itu. Ya kan? Waktu itu Mami yang bayar apa suami yang bayar? Aku lah tentu saja. Jangan dipertanyakan. Jadi Rosa merit 45 juta pada waktu itu bajunya. Terus aku bayar buat sewa gedung. Aku bayar buat modal aku usaha sampai hari ini. Dan sampai hari ini kita berteman. Mau tanya, can you explain to me about your boutiques and your brands? I'm confused. Oke, jadi aku tuh 25 tahun tuh jadi desainer Designer. rumahan. Oke. Jadi made to order. Oke. Jadi orang datang bikin baju, orang datang bikin baju, orang datang bikin baju. 8 tahun yang lalu aku bikin retail. Aku bikin ready to wear. Kenapa? Karena aku lihat banyak teman-teman aku yang pass away and nggak jadi apa-apa. Langsung no Karena brand. orangnya nggak ada Nggak ada kan? nggak ada yang meneruskan usaha itu. Jadi aku 8 tahun yang lalu akhirnya aku dapat tim. Mereka develop siapa diri aku, siapa market aku, dan mereka melihat bahwa di Indonesia ternyata follower aku tuh yang mencintai karya aku tuh rata-rata mereka yang berhijab. Apakah termasuk kamu? Jadi akhirnya aku bikin brand namanya Manja Hijab Ivan Gunawan. Dan Masya Allah hari ini sekarang store-nya udah ada 22 store di seluruh Indonesia. Aku juga punya loh. Iya, Rosa punya di Pekanbaru. Ya kan Mami? Pekanbaru gitu. Nah, terus kan aku dari Ivan Gunawan yang utama itu biasanya kan aku made to order. Nah, akhirnya Plaza Indonesia welcoming us as the Indonesian designer untuk buka flagship store di Plaza Indonesia. Jadi akhirnya aku sekarang nggak perlu setiap hari harus ketemu tamu. Jadi mereka bisa dapetin koleksi aku di Plaza Indonesia. Oh, interesting. So sekarang nih untuk orang-orang di Malaysia bisa nggak? Bisa ke Plaza Indonesia. Bisa Kalau sekarang orang ada online store. bisa Nah, nggak bisa? kalau orang di Malaysia, mereka banyak perginya ke Bandung. Jadi di store aku tuh di Bandung banyak ada 5 store. Jadi banyak klien dari Malaysia tuh yang belanjanya di Bandung. Malaysia. Karena mereka Bandung, suka ke outlet, mereka suka kuliner di Bandung. Betul. Dia landing di Jakarta terus dia naik Wus. Naik bus. Yeah. So fast, only 30 Really minutes fast. train. Oh, okay. Face train Train. only Oh, 30 fast minutes. train. Fast train. We should Terus udah go. gitu mereka langsung shopping di Bandung. Alhamdulillah. Okay. Oh, okay, Gitu. interesting. So that one is Ivan Gunawan Yang mana? yang di Manja, Bandung itu. yang Yang di Bandung itu Manja. Manja. Yang di Manja. sini Yang di Deluxe. sini Ivan Gunawan Deluxe. Yes. So Bapak brand ada 2. Aku ada tiga, Thrive, ada tiga. Satu lagi ada yang premiumnya buat hijab. Ivan Gunawan. Jadi Christian. mana bajunya? Ada. Udah siap? Siap. Kita Ya. langsung magic aja ya. Jadi aku langsung cering gitu boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Kan aku tuh kan Oke, boleh. aku tuh selain mega bintang, aku tuh juga mega musician. bintang dia cakap Super mega bintang. Super. Iya, oke, are you Jangan ready? salah. Yes. Oke, ready. Look at the camera. 1, 2, 3. Cering. How pretty do I look? Masya Allah, Cantik jangan ya. lihat aku nanti dia kirim invoice. Yes, it's beautiful. Jadi aku tuh belajar banget gimana caranya buat baju yang baju itu menjadikan baju ready to wear, easy to wear, easy to Yes. buy, easy to wear. Yeah. Easy to apa ya, buat pakai lagi. So basically you suka cari baju-baju yang bisa di reuse in different That's ways. true. You Dan know what bisa I di mean? mix and match. Mix and match. Macam ini kalau now I look super formal, but if I Yeah. wanted to look cooler, I can just put on a white t-shirt and nice gold Yes, earrings, that's and true. I can Or still white Or pants. change the Just pants with jeans and whatever it is. I can do Yes, both. good Yeah, idea. benar. Wow. It's And very my pants convenient. like so beautiful, guys. Ya lucu kan? Yeah, Lucu kan? I really like So it. nice. Jadi I really like. jadi ini kayak ini aku
hunting ketemu sama artisannya langsung yang bikin embroidery ini gitu. It's beautiful. Lucu ya. Yeah. Lucu. It's Jadi very, very benar-benar Ini dapat dari Mumbai. Mumbai. Ya, benar-benar dapat Jadi inspirasi kamu dari udah sana. bisa bicara bahasa Aca India? aja. aja. Jadi ke Dubai itu random banget. Jadi kayak aku tuh bingung ya antara mau ke Delhi, mau ke Mumbai atau mau ke kota-kota lain. Terus udah gitu kan ngeliat di social media orang-orang kalau posting India pasti kan jorok kan, kotor gitu kan. Iya, Kayak betul, benar, betul. dan ternyata itu Tidak. almost AI. Oh iya. Hah? Jahatnya? Benar lah. Aku kesana nggak ngelihat kotor sama sekali. Di Mumbai itu Oh, oke. cakep banget menurut aku, cakep banget, modern banget. It's like Paris. Wow. Tapi it's like Paris tapi Let's go. ada kuno-kunonya tapi cantik gitu. Oh, Bayangin ada satu gedung, old building, ya kan? Dalamnya itu Galeri Lafayette Oh, wow. yang super modern, super Sophisticated. keren gitu. Tapi nggak rasa ya one thing about Mumbai. Ya. Aku I've pernah never pergi been. about 6-7 years ago. Tapi dia dekat dalam the district of the kawasan. Ya. Ya benar bersih. Tapi kalau kamu keluar on the road. Tapi jadi aku buka kamar hotel aku, itu langsung airport. What? Langsung pesawat. Jadi kayak 5 menit dari hotel aku tuh pesawat. Tapi kita ke tengah kota itu kayak 30 menit gitu. Kenapa mau nggak bayarin mami ke sana? Gak ada masalah, murah kok. Oh iya. Iya, tiketnya bisnis kayak cuman 30 juta. In US. Oh, ya? Kalau ringgit itu Wow. berapa ya? Nggak tahu deh kalau ringgit berapa mami. Kita nggak pernah Not even. dipakai sama orang Malaysia. Jadi nggak tahu. Jadi nggak tahu. I rasa Ivan Gunawan ini kan kehidupannya selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Yeah, ya kan? true. Dan ketika dia punya sebuah yayasan Mega Bintang Yeah. namanya. Nah, tapi kayaknya akhir-akhir ini kelihatannya Neva agak nggak ke situ Yeah. arahnya, nggak Yeah. nggak sibuk di situ lagi. Yeah. Kenapa itu? Oke, jadi aku pernah ada di business pageant for 5 years. Aku bikin event pemilihan beauty pageant yang cukup besar di Indonesia Iya. dan cukup menyita keuangan. Betul. Jadi satu event tuh bisa sampai hampir 10 miliar lah aku prepare gitu. Dan akhirnya With your own money ya? dan Uangnya akhirnya sendiri. manajemen bilang Kak Igun, kalau Kak Igun terusin kita jadi nggak bisa buka toko-toko lagi gitu. Jadi benar. Karena uangnya habis ke situ. Last year aku stop. Dalam setahun aku bisa buka 5 toko. Wow. So you're saying the beauty pageant business never made you money? Karena fansnya they cannot support our event. Like for example, if we make final night, we sell ticket, they don't even can buy the ticket. Yang padahal tiket yang kita udah jual murah Murah gitu. juga. Dan It's not really aku easy lah. setiap tahun tuh aku ada 5 orang pemenang. Yeah. Dan I becoming them like a doll. Karena buat aku kalau mau jadi di beauty pageant tuh harus half human and half a doll. Karena you have to be perfect, right? Yeah, Jadi face have to be perfect, body have to be perfect. Karena nggak bisa kita kalau di beauty pageant kayak misalnya kita kurang dada, kita sumpel-sumpel kan nggak bisa. Yeah. Jadi benar-benar harus di stage tuh dia harus benar-benar very confident Yes, true. and totally gitu kan. and gitu. smart also, right? Iya, jadi aku alhamdulillah berkolaborasi dengan rumah sakit di Thailand, klinik and everything gitu. Tapi setelah dihitung-hitung secara matematik itu nggak ketemu. Tapi kalau kepuasan batin, happy, of course happy gitu. Karena melihat kesuksesan orang lain lewat tangan kita pastinya kan happy gitu. Tapi Yes. secara mathematics itu nggak dapat. Terus pas kemarin tahun lalu aku pulang haji juga aku rasa kayaknya kurang berkah ya. Aku Maksudnya harus kurang menjual kesana ya? bentuk perempuan di Oh iya, atas betul panggung, preparing them and everything bla 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 gitu. Jadi kayak buat aku kayaknya harus disudahi gitu. So Masya Allah. banyak faktor lah yang Banyak factors. Sebenarnya kalau dibilang ya masih obses masih karena aku belum dapat crown utama. Tapi buat aku ternyata setelah kan kita itu kan di perusahaan nggak bisa as a founder tuh kita doing what we want kan. Pasti Iya, kita mesti punya ada. tim punya
punya willing to do many things gitu. Tapi kalau budgetnya kita habisin buat sesuatu yang akhirnya tidak bisa buat orang banyak juga buat apa gitu. Okay, so kamu percaya nggak macam banyak orang selalu bilang, oh, it's not about the budget, it's about kalau kamu ada taste. Yeah. Kalau kamu ada taste, kamu bisa beautify Yeah, it's true. yourself. Awalnya seperti itu. Awalnya Tapi seperti you don't itu. need the budget, you know what I mean? Iya, karena kalau kayak aku bikin event gitu ya, karena aku pengen bikin yang sempurna, yang perfect, yang detail, everybody's happy. Like for example, aku bikin final night, aku order kamera spider cam yang dipakai Rihanna yang bisa terbang. Itu hampir 1 miliar. It's only Oh my God. for kamera. Karena aku pengen dapetin gambar yang bagus. Kalau menurut orang 1 miliar udah bisa bikin event. Tapi aku 1 miliar itu baru Just camera. kamera doang. Karena dia taste-nya tinggi, makanya perlu budget Repot lebih banget tinggi. kan. Terus udah gitu aku butuh catwalk coach. Yeah. Di Indonesia banyak catwalk coach, tapi aku nggak confident. I send them from Brazil. Orang Brazil as of catwalk coach, I send them here. Amazing. 2 tahun dia tinggal sama aku di sini segala macam bla 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 gitu. Wow. Jadi Totalitas ya. banyak Okay, yang so who is your proudest? Aku nggak tahu kalau aku sama Nora tahu, but who is the proudest for you that transformation? Yeah, semua aku proud let queen aku gitu. Tapi placement tertinggi waktu itu kayaknya ada one of my queen namanya Andina. Gitu. Andina. Dia itu orang tuanya buruh tani. Dia tuh buruh tani kelapa sawit, iya kan? Tapi dia bisa menjadi seorang beauty queen, dia masuk top 5 pada waktu itu. Kalau kamu Gitu. lihat ya, dari kita bertiga ini paling cocok sebagai apa? Miss Congeniality, Miss Ini apa? ya. Aku Sorry tengok dia. Iya, muka Andina. dia. ya Iya. cantik banget kan. Iya. Macam aku ya muka dia. Iya. Oh iya benar. Jauh. Kalau menurut kamu nih, coba nilai kami. Ya. Aku jangan misunderstanding ya. Okay, ya siapa? Aku Oke. siapa? Dia siapa? Dia Miss apa? Dia Tasya. Kalian kayaknya cocoknya udah Miss Spender aja ya. Rosa tadi. Tukang bayar judulnya ya. Itu sebenarnya pujian. Miss Pender harus body tune tau. Iya. Pujian itu. Okay, benar. Give us Tapi- all a crown. No, I want all of us to have a crown. What crown? Apa Kamu. crown apa? Masa Miss Personality, Miss Aku apa? Model, Miss Look. Yeah. Karena kalau di beauty pageant aku tuh nggak ada pembagian ini Miss apa nggak ada gitu. Karena pada waktu itu aku ambil satu ajang namanya Miss Grand International. Dia tuh base-nya adanya di Thailand gitu. Jadi Indonesia pada waktu itu Malaysia kalah sama aku. Malaysia, Orang Malaysia Singapura step up. kalah. Mereka kalau ngeliat aku kayak wow gitu. Mereka pengen banget aku yang pegang. Pada Terus waktu kamu itu. mau pegang? Enggak. Oh, enggak bisa kan Enggak, nationality iya, ya, nationality gitu. terpisah. Oh, they would love it. Kalau Yeah. oh my god. Saya sebenarnya kalau di Malaysia kan kalau Muslim dia nggak bisa ikut. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Makanya mix Indian ya Yes, kan yes, atau mix yes. Chinese gitu kan. Ah, Gitu. Oke, paham. Kamu kalau misalnya lagi kayak gini ya, Ya. kamu selalu kayak confident, percaya diri tinggi, sering berketawa-ketawa, Ya. sukses, semua orang ngelihatnya kayak gitu. Ya. Tapi pernah gak sih, Neva, kalau misalnya kayak pas lagi apa yang kamu ngerasa kayak gue tuh kesepian nih sebetulnya. Dulu semenjak tahun terakhir aku sering ngerasa kesepian. Semenjak Kayak- apa? Semenjak aku kembali ke Allah nggak pernah ngerasa kesepian lagi. Serius? Iya. Masya Allah. Jadi dulu itu aku tuh tidur takut, tidur sendiri aku Dia takut. nggak pernah sendirian. Jadi aku Tidur pasti tidur selalu ada teman. asisten atau asisten di lantai, ada sahabat aku di sebelah gitu. Aku nggak pernah tidur sendiri. Terus pas kemarin aku berangkat haji kan cost-nya lumayan high kalau di Indonesia kan. Jadi aku nggak mungkin bawa asisten untuk berangkat haji kan. Jadi I have to manage myself di haji itu. Jadi justru yang aku dapat insight buat diri aku sendiri ternyata dengan kesendirian itu kita bisa mengenal diri kita. Masya Allah. More and more and more. Gitu. Kita nggak perlu somehow we don't need assistant, kita nggak butuh ajudan, kita nggak butuh maid. Kita bisa sendiri gitu. Dan itu nikmat banget. Aku perjalanan haji 2 minggu sendiri. Sendirian. Itu happy banget. But what made that switch? Macam that journey macam Yeah. aku udah berani sekarang. Aku bisa, you know what?
being with Allah, closer to Allah, doesn't make you lonely. Jadi aku to be honest ya, aku tuh kan mungkin kalau kita nih desainer nih termasuk orang seni ya. Ya. Aneh gitu kan. Kita nih kan orang aneh. Aku Ya. tuh orang aneh Artistik gitu. Jadi gitu kayak ya. artistik Ya, gitu yang aneh. benar. Aku belajar mencari Tuhan tuh siapa, di mana. Jadi pas tahun lalu tuh aku New Year lah sama teman-teman ke New York. New York kok kelamaan ya ngerasa di New York, lagi di New York tuh. Kapan itu Neva? Tahun lalu lah sama Moza sama segala iya, macam. aku tahu. Sama ada teman aku juga desainer Julianto. Terus kita lagi di kamar gitu, lagi boring, umroh aja yuk gitu. Telepon lah travel Jakarta. Oke, umroh. Jadi nyampe Jakarta, ganti koper, berangkat umroh. Masya Allah. Karena kan Nah, kayak orang Allah kaya jemput ya. tuh. Kayak orang kaya. Namanya dijemput. Kayak- Kak, susah kalau emang kalau berangkat- ngomong sama butik haji Igun. berangkat lagi tuh umroh. Mau Pas minum lagi, Neva? enggak, jangan puasa. Pas lagi umroh itu, Beb, aku tuh nggak pernah yang namanya sebelum-sebelumnya itu ya, aku tuh nggak pernah minta sama Allah. Nggak pernah minta apa-apa So, gitu. Pernah tapi doa. sekejap. Why umrah when you were in New York? Kenapa tiba-tiba ayo ke Ini umrah? aja random aja, Itu namanya pengen jemputan umroh, Allah. boring aja Calling, di Tak, calling. macam mana macam the moment kamu Calling, sama temannya duduk lagi tiba-tiba lagi di kamar kan, Iya. kan lagi angin lagi dingin banget pas New Year gitu kan, bosen kan, udah bosen lagi tuh intinya. Kita kemana ya, ke Paris? Apa mau ke Paris? Kata teman-teman aku kan, ke Paris. Ya boleh juga sih, cuma 5 jam. Apa mau ke mana gitu kan, karena visa kan kita semua ada, Mam. Jadi kalau dari Amerika kan kemana-mana kan dekat kan gitu. Akhirnya ya udahlah umroh aja yuk gitu. tergerak ya hati just to say Udah basically umroh aja umrah. gitu. calling, Nah terus udah gitu, sebelum aku ke Amerika, jadi ini kan di butik aku ya, ini ceritanya butik aku lah gitu. Di depan ini nih ada tanah, sebidang tanah 450 meter. Iya kan, 450 meter. Aku pengen banget beli rumah itu gitu, tapi aku nggak mau bayar cash karena aku nggak mau cash aku habis, aku beli rumah itulah intinya gitu. Terus aku berdoa sama Allah, ya Allah, aku pengen beli itu. sebidang tanah 450 meter, mau aku bikin butik 5 lantai. Aku bilang gitu sama Allah. Aku pulang landing ke Jakarta, nggak ada selang seminggu tanah itu kebeli. Ada Why? uang, Kenapa? Allah kebeli. memudahkan macam. Allah Your mudahin. decision became senang lah macam Iya. tu ya. Uangnya tato ada, You uangnya like, okay, tato let's go. ada, Yeah. tato kebeli itu tanah itu. Iya. Berarti itu aku ke trigger gini. Ya, apa Oh triggernya? ternyata kita itu kalau mau minta sama Allah nggak perlu lewat Rosa, nggak perlu lewat Nora, Iya. nggak perlu lewat Tasya, minta aja sendiri sama Allah. Dan ternyata Allah itu senang untuk diminta. Iya. Dan ternyata Allah itu senang diminta secara spesifik. Kita kayak kayak ke orang tua deh gitu, ya kan? Mah beliin handphone dong mah gitu. Tapi kan lo nggak mungkin kayak lo nggak pernah sayang ibu lo, nggak pernah sayang bapak lo. Setelah lo minta handphone, kira-kira bapak lo kesel nggak? Marah ya. Pasti kan marah. Mungkin sama aja ke Allah tuh seperti itu. Jadi aku langsung kayak dikasih gitu. Terus on that time aku nggak berhenti. Aku maksudnya nggak tahu ya, hatiku tuh merasa bahwa oh udah, memang aku harus pulang. Iya. Memang Allah adalah penyelamat aku gitu. Iya. Berawal dari pemberian itu gitu. Jadi karena aku merasa bahwa doa itu terjawab. Iya. Iya. Udah selesai dari situ, aku ceritanya ke dokter lah. Di BSD aku ada dokter, aku mau bariatrik. Aku tuh nggak pernah yang namanya sholat. Aku tuh nggak pernah sholat 5 waktu, nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah sama sekali. Dan aku mau bariatrik dong. Kalau aku bariatrik berarti aku puasa kemarin tuh aku nggak puasa lagi karena aku kan harus minum-minum dikit dan segala macam. Kadarullah aku nggak jadi bariatrik. Dan kemarin tahun lalu itu adalah puasa pertama sebulan penuh yang aku lakuin. Masya Allah. Terus udah gitu aku nggak pernah yang namanya ngerasain lebaran. Jadi buat aku lebaran itu hanya sebagai momen hambur-hamburin uang untuk bayar gaji, untuk ngasih hadiah segala macam, tapi aku nggak dapat nikmatnya Ramadan, lebaran. Dan tahun lalu tuh aku pas malam takbiran seperti aku orang yang menang lomba. Ngerti nggak sih Mami? Kayak orang menang lomba, dapat banget. Itu namanya hari kemenangan. Hari Itu benar-benar kemenangan yang dapat kemenangan, banget. Masya Ih, Allah. gila nih gue menang nih. Terus nggak pernah sholat Idul Fitri kan? Oh, Idul Fitri.
jam 5:30 pagi abis subuh aku orang pertama yang duduk di So masjid. excited. So excited. Oh my God. Udah gitu udah. Second day aku pergi ke Dubai. Aku pergi ke Dubai. Di Dubai Mall lagi ngopi-ngopi. Aku bilang sama temen aku, kayaknya aku mau haji deh. Aku bilang gitu, aku mau haji deh. Terus aku telepon nih teman aku yang setiap hari, klien aku yang setiap tahun tuh dia berangkat haji. Masya Allah. Dia berangkat haji tuh kayak ke Pondok Indah Mall gitu, kayak every year she can go gitu. Ya. Terus udah gitu udah aku telepon travel itu, aku bilang, Mbak aku mau haji. Oh oke Kak Igun, ada nih buat Kak Igun. Wah, sesenang Ya itu. Allah. Padahal haji Dan bukannya haji mudah. bukan senang. Haji itu bukan yang mudah. Tak semua boleh Macam haji. umroh. Banyak orang haji yang harus nunggu 30 tahun, Iya, 40 tahun. iya. Itu ada nih Kak Igun, harganya sekian. Terus aku balik hari Senin, aku kirim 200 juta. Karena aku haji itu mungkin sekitar 1,2 miliar. Ini maksudnya aku cerita bukan aku sombong ya, tapi ini based on Iya. true story. Iya. Udah gitu udah. Aku mempersiapkanlah haji aku. Aku mempersiapkan haji aku, terus udah gitu orang travel tuh bilang, Kak Igun, nanti kalau if you want to pay, please pay in dollar. Supaya currency-nya nggak banyak berbeda. Iya. Aku cek siapa ya klien aku atau teman aku yang punya stok dolar. Karena aku udah siapin uang rupiah. Iya. Aku telepon dokter slim aku. Namanya dokter Sahabatnya, Cici. Dokter Cici. Aku chat dia, aku bilang, "Sister, aku butuh dolar. Aku ada rupiah nih. Aku butuh dolar, aku mau bayar haji." Ya udah, mana sini nomor asisten lo daripada lo repot. Gitu kan? Udah, dikirimlah asistenku. Hari H aku bilang, "Sister, nih aku mau anterin uang." Oke, kata dia. Kamu tahu apa yang dia lakuin? Apa? Sister aku itu bayarin aku haji. Oh my God. 900 juta. Oh my God. Dan kamu tahu dia agamanya apa? She's Christian. Christian, agak lah. Oh my God, Masya Allah, merinding. Jadi aku haji, aku nggak bayar apa-apa, aku cuma bayar uang 200 juta. Terus belum selesai ceritanya, on that time, aku bilang, oh aku ada uang 1 M nih. Aku bilang ini. Jadi kan aku punya rumah tahfiz kan. Ini rumah tahfizku. Nah ini tanah kosong. Nah aku pikir tanah kosong ini adalah tanah wakaf dari rumah tahfiz yang aku punya. Karena ada satu partner lagi yang dia wakafkan tanah. Aku bilang sama asistenku butik, ini ada 1 M, ayo bangun masjid, aku bilang. Terus asistenku bilang, Kak Igun, itu tanah bukan punya kita. Hah, serius? Aku bilang gitu. Terus bisa one of my best friend juga, Maharani, dia call. Igun, where are you? Di butik, Mam. Aku mau perpanjang ini, mau perpanjang ambasador. Aku mau transfer 2 miliar. Jadi Maharani bayar aku brand ambassador 2 miliar, aku bayar tanah ini. Boleh terus. Ini aku bayar ini. Jadi aku pertama kali dalam hidup dapat uang hasil kerja yang aku nggak ngerasain, aku langsung kasih ke Allah. Dan itu rasanya hati aku kayak enteng banget. Kayak ini kebahagiaan yang nggak pernah aku dapetin The sebelumnya. real luxury ya. Paham nggak? Iya, paham. Kita dapat Totally 100% pekerjaan, 100% kita kembalikan ke Allah. Allah. Pernah nggak ngalamin gitu? Enggak. Kayaknya Tak aku pernah. enggak Nah sampai itu segitu. rasanya Iya. gila enak banget. Makanya sekarang ini aku dalam hidup aku berdoa, ya Allah, kalau Allah kasih aku rezeki, aku pengen 50% buat aku, 50% buat Allah. Dan banyak orang-orang sukses di dunia yang melakukan hal itu. Ya, betul. Masya. Wow, betul juga. It's Dan just like- dan Ivan ini ya benar-benar kayak konsisten. Jadi dia bangun masjid. Kok pada sedih ya? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya kan? Aku juga jadi sedih. Jadi Padahal this cerita is not Yeah. even a cerita yang macam sembuh daripada lompat daripada cancer ke apa. It's just- enggak. Tapi cerita ini jadi banyak Allah keikhlasan kasih, Allah. Allah tuh kasih jalan gini. Allah kasih jalan makes us very move, you know? smooth. Yeah. Ya kan, very smooth. Allah jadi gini, banyak orang yang kembali ke Allah karena penyakit, Ya. karena Masalah perceraian, Iya. dan sebagainya. karena Betul. oh, ditinggal siapa. Yeah, that's Ini what I meant, Allah yeah. nggak mengurangi sedikit pun rezeki Yeah. aku. Itulah kelebihan dia. Dia kembali kepada Allah dengan kenikmatan yang Allah bagi dekat Iya. dia. Macam Kan? tu. Hebat kan? Yes, hebat. Wow. That itself is not a conventional story for people to kembali kepada Allah, but it's such a beautiful story. Macam sampai kita semua boleh menangis. Dia mensyukuri That is the nikmat power Allah of it, bagi. you know? Terus Ya, udah gitu, mensyukuri nikmat udah Allah dong, bagi. akhirnya aku tuh mau berangkat haji itu, mau berangkat haji, kayak seminggu lagi mau berangkat haji, aku udah beresin semuanya. Aku tutup kartu kredit aku
aku bayar tanah masjid itu, aku taruh batu pertama itu di masjid. Karena aku takutnya aku mati kan di haji kan, aku nggak pulang lagi. Jadi aku ngerasa kayak aku nggak punya hutang di dunia gitu. True. Wow. Gila gak? Gila. Terus begitu udah, terus yang aku seneng ternyata di sekeliling aku itu tahu aku bawa bikin masjid itu klien, sahabat itu kalau transfer ikutan tuh juga heboh. Just Kirim 50 juta, Tolong 100 aja ya. juta, 200 juta, 100 juta. Dan sekarang masjidnya udah jadi alhamdulillah. Mana Neva yang tahu? Yang Duratul Quran nih aku selalu mengupdate di sosial media gitu karena kan Uang banyak orang lah uang ya. banyak orang gitu kan, bukan hanya masjid aku. Nih aku kasih Salah lihat satu ya. I punya impian adalah membina masjid di tempat yang paling susah lah. Tapi maknanya kalau Allah permudahkan urusan kita, tengok macam dia. Semuanya dipermudahkan. Dipermudah. Sangat Karena Masya dia Allah. selalu mempermudah Hmm. urusan orang orang lain. lain. Betul. Jadi bangunannya 450 meter. Di sebelah kirinya aku bikin tempat makan anak-anak. Di atasnya aku bikin sekolah tahfiz. Bawahnya masjid. Masya Allah. Orang tua aku selalu ngomong, Ivan luar biasa, Ivan luar biasa. So even bukan ada satu kan, 3 masjid yang Jadi dibangunkan. aku punya masjid di Uganda. Yeah, I read that. Jadi yang di Uganda tuh ceritanya lain lagi. Itu yang di Uganda itu ceritanya aku ditantang di challenge sama Deddy Corbuzier. Hey, kamu kegemukan. You have to lose your weight. Oke, kalau you bisa turun 25 kilo, I kasih you 500 juta, kata dia. Pas aku udah turun, pada waktu itu aku turun 25 kilo, 500 juta itu kan aku langsung nazar kan. Oh ya Allah, ya aku kalau dapat uang 500 juta ini aku mau bikin masjid ya, aku bilang gitu. This is when, this is before cerita ni Before ke? cerita jauh masa Ini 5 tahun yang lalu. Terus udah gitu mau bikin masjid di Garut di Indonesia susah banget, perizinan apa segala macam susah. Akhirnya aku ngelihat orang posting di Instagram di Uganda orang sholat di bawah ranting, Beb. Orang sholat di bawah ranting. Ranting itu apa? Ranting tuh pohon-pohon itu loh, daun-daun. Dia sholat di situ. Terus aku Branch tanya, gitu, branch. berapa bangun masjid di Uganda? Sekian. Aku nggak kenal orang itu siapa, aku kirim hari itu uang itu 500 juta pertama ke dia. Allah. Dan selang 4 bulan masjid aku jadi di Uganda. Dan aku pernah ke sana. Itu saya cakap masjid yang dibina 5 tahun lepas tu, setiap orang yang solat di situ mendoakan dia. Sebab tu perubahan yang Betul, didapat sekarang. perubahannya. Iya, Nora betul Iya, juga ya, betul. perubahannya dari itu. Doa-doa Neva yang hari orang- ini iya. itu karena doa-doa Doa orang itu. itu mungkin ya. Pak. Uganda itu. Nampak. Nampak. Namanya Masjid Indonesia. Dan Untuk dan doa-doa dia. surprisingly tadinya ini tanah. Oh, ini aku bikin sumur buat mamaku. Iya, ini ada sumur. Aku bikin sumur air buat my mom. Kamu ni sweet banget lah. Gitu. Kamu isteri enggak? Ini aku mau kasih lihat. Ini dulu mereka sholatnya gini. Ya Allah. And sekarang tengok. Dulu mereka sholatnya gini. Terus sekarang gini. Masya Allah. Jadi kalau di Uganda tuh ceritanya lain lagi. Dia tuh populasi Islam itu cuma 5% atau 7%. Jadi mereka tuh bangun gereja banyak. Ya. Tapi nggak ada yang bangun masjid. Terus udah gitu orang di Uganda every day dia nggak pernah minum air putih. Dia minumnya soda. Soda. Aku bikin masjid, aku bikin air, itu mereka ngambil air di situ, mereka langsung bisa minum airnya. Allahu Akbar. Keren ya? So inspiring, keren. Very Aku nggak tahu mau ngomong apa. No. I have nothing to Words say. to say. Keren ya? Mungkin banyak. Satu lagi di Japan, right? Or di Iya mana? di Jepang di Yokohama. Yokohama Macam gimana ceritanya, pula? Ya. Kalau Yokohama aku pas haji, aku ketemu Ustadz. Namanya Ustadz Fatih. Nah dia bilang gini, Kak Igun kan udah pernah bikin masjid di Uganda. Ayo kita bikin masjid di Jepang yuk gitu. Akhirnya aku bikin charity, aku bikin kerudung. Konsepnya Yokohama Jepang, aku jual kerudung itu. Waktu itu dapat berapa ratus juta, dapat 1 miliar kalau nggak salah. Langsung aku kirimkan ke masjid. Terus aku jual tas kroko aku. Oh.
Aku punya kroko size 40, aku udah pernah pakai, dikasih pinjam sama Allah. Aku bilang sama Allah, ya Allah, aku udah dikasih pinjam. Aku mau jual aja. Sedih lah cerita awak ni. karena setelah aku pikir, nggak semuanya apa yang kita punya itu it's belong to us. Iya, of course. Semua yang kita punya bukan punya kita sendiri. Jadi kita jangan pernah takut kehilangan harta benda karena itu semuanya punya Allah. Betul. Dan sekarang nih yang lagi aku campaignkan adalah everyday aku bikin yang namanya sedekah subuh. Jadi sedekah subuh ini aku bikin campaign, aku posting di social media. Kadarullah lagi di sebelah rumahku itu ada catering. Jadi sehari cerita. ya. Oh, Jadi gitu. sehari itu aku kasih makan satu porsi itu 20.000. Oh. Jadi satu hari itu aku kasih makan orang harga 2 juta. Itu bisa 100 orang di depan rumah, aku taruh di depan rumah. Jadi kalau aku makan di harga di atas 2 juta, aku kayak nggak enak sama Allah gitu. Karena Pantesan waktu 2 itu juta, di atas 2 juta aku yang bayar ya. jadi 2 juta itu aku bisa kasih makan 100 orang. Betul. Tapi kan, like I said, cerita ini nggak conventional ya. Kalau I don't know macam mana macam conventional. Tapi Ivan, kamu merasai the change in your heart. It's not really a change because kamu nggak jatuh. Yeah. Batu Betul. tukar kayak gini, kamu Yeah. nggak sakit, kamu nggak Yeah. cerai. Yeah. Kamu bukan macam sibling kamu meninggal atau apa-apa, atau ibu kamu meninggal. Tapi mengkali I don't know, maybe somebody in your past yang kamu, because Rosa cakap kamu kerap tolong orang, Ya, aku sih berharap- mendoai kamu Iya, untuk aku sih berharap ke itu doa jalan dari yang orang-orang ya. ya pastinya itu, deh. itu doa dari Aku orang-orang. pernah- amazing, it's really. aku Saya pernah nggak tahu mau ngomong apa. Dulu dibilang sama mama aku kan, Ya, katanya kamu tidak boleh bersombong karena kesuksesan kamu dan melupakan orang-orang gitu, jasa orang-orang. Karena kesuksesan kamu itu bukan cuma karena kamu, tapi karena doa orang-orang yang kamu tolong. Mereka mungkin nggak bisa ngasih apa yang kita kasih ke mereka, Yeah. tapi doa dia. doa itu nyampe di Allah. Allah kasih lewat Ya. hal yang lain gitu. Tapi sebenarnya salah satu inspirasi aku juga Rosa gitu. Karena aku ngelihat dia nih sesibuk-sibuknya, dia bisa sholat 5 waktu. Masya Allah, Rosa sayang. Bisa dimanapun dia bisa sholat 5 waktu. Jadi aku kayak, oh ternyata kalau kita stres, kita tuh manage stress release tuh we don't need to go to yoga. We don't need to go to mountain. You just pray 5 minutes. Ya, every day Itu kan. kayak relax loh. True. very true. Kita konsentrasi, kita wudhu. Bayangin kita lagi suffering puasa, kita ambil wudhu, seger. Ya. Terus kita sholat hanya 5 menit. Iya kan? Itu buat aku itu kayak stress release loh, Beb. Yeah. And also especially kalau kita baca Quran kan, Iya. dia juga very like calming, Iya. mentenangkan jiwa Iya. juga. Alhamdulillah sih bulan Ramadan ini aku diajakin sama Teh Meli Guslau. Jadi kita setiap jam 9 pagi sampai jam 11 kita membaca Quran 2 juz Ya. dan habis hatam dalam 15 hari. Jadi aku senang banget. Mami udah hatam? Udah, alhamdulillah. Masya Allah. Nanti ya next time ya barengan ya. Iya, senang. Cuman Zoom aja, kita pakai Zoom meeting, ada beberapa orang kita bertukar. Itu pun aku diajakin Teh Meli. Jadi mungkin betul ya, kadang-kadang kita harus memilih teman. Bukan berarti kita memilih orangnya berdasarkan status sosial, berdasarkan rupa atau apa, tapi memilih apakah teman itu bisa memberikan impact yang baik gitu ya kepada kita ya. Tapi yang aku ngerasa ya, misalnya gini, profesi kita sebagai artis ya. Kita walaupun nggak main sama artis, kita tetap jadi artis kok. Ya. Maksud you? Maksudku kayak misalnya gini, artis nggak harus main sama artis. Oh, okay. Iya kan? Kita tetap jadi diri kita kok gitu. Ya, Kita bisa betul. tetap jadi diri kita Ya. gitu. Dan yang paling aku seneng lagi dari Allah adalah gini. Aku itu jadi brand ambassador alkohol. Minuman. Oh, nggak sebelumnya ya? Iya. Iya, iya, Aku tuh aku tuh desain buat botol minuman alkohol Okay. yang ramai banget lagi laris-larisnya. Tapi aku bisa bilang sama partner aku bilang Selesai. simpen desain aku, pakai aja desain aku nggak usah dibayar lagi, aku nggak usah diperpanjang, silakan go. Jadi aku stop Masya Allah. kontrak. You know, Habis kalau aku sholat, aku masih jualan alkohol, kayaknya nggak nyambung sama hidup aku kan. tapi bagus ya kamu punya karakter, enggak selfish or vindictive yang macam, okay, aku mau tukar, semua kena tukar. Aku udah sign sama kamu design aku mau tarik balik. You know macam Oh iya So, iya betul.
macam I rasa macam what kita benar-benar bisa belajar daripada Ivan is that he is doing it untuk dirinya sendiri. Dan keikhlasan kita kepada kan Allah. kita nggak bisa paksa orang untuk tukar paksa yang Ya. macam kamu udah ada design tapi udah kontrak kamu tahu kalau kamu tarik balik itu menyusahkan orang. Iya, dia harus whatever. ganti But then segala you believe macam, ya. Allah knows Ya, your ya, ya, reason, ya. you know. Ya. Not macam I cannot put anymore sebab nanti macam Ya. ni. Tapi Allah knows your reason and you believe in yourself to Neva. make decisions like that. Kalau sekarang kan kamu udah berubah gitu ya, maksudnya banyak hal perubahan. Ya. Apakah itu mempengaruhi kayak aku juga mau pilih-pilih teman Kalau sebenarnya kalau pilih-pilih temen keucap sih enggak Mi, tapi Allah ganti circle-nya. Yeah. True. Allah ganti circle-nya. Aku sekarang to be honest I don't have any friends. Pulang kerja, pulang ke rumah tidur, istirahat. Besok udah mulai lagi. Gitu aja. Tapi kamu Friends kerja ada, banyak also tapi- juga kan, that's why kan. Iya, tapi aku kan juga nggak hang out lah ya, aku nggak main. Tapi kalau kayak dulu hangout juga kamu ya juga kita jarang. makan even sekarang kalau misalnya kita makan di satu meja ada teman aku yang pesan alkohol ya dia you should Your pay your own. own. Yeah, but that's own about drink. it, right? Iya. Itu aja, ya. Ya. Iya betul. Oh wow. Aku sih Gimana, nggak ngerasa Mami? aku sebenarnya aku sih kurang masuk ya kalau aku dibilang hijrah ya gitu. Oke. Ya. Jadi aku Lebih- nggak perlu dapat Ada statement apa itu gitu. Tapi yang aku bersyukur adalah sekarang ini aku jadi kayak punya CCTV dalam hidup gitu. Lebih baik juga ya. Iya, bahwa ya semakin kita tahu apa yang Allah perintahkan kan kita jadi semakin berhati-hati dan takut untuk mengerjakan banyak hal ya gitu. I mean, it's so beautiful lah. It's just the way of life. And I love that macam cara Ivan cakap enggak keras ya, tapi everything is so calm. It's just And sincere. let's just go back to basic Jujur, and ya. way of life. You can still do whatever you want to do, tapi jangan lupa itu Ya, aja. dan banyak orang di luaran sana yang kaya raya yang mungkin lebih kaya dari aku ya. Orang kehilangan 1.000 aja mereka cari 1.000-nya kemana. Benar sih, astagfirullah. Ya kan, sampai aku pernah ngajakin bersedekah one of my friend. Yuk sedekah yuk, ntar dulu deh. Tunggu uang gue 10 miliar. Misalnya tunggu 10 miliar masuk. Kalau aku punya prinsip, kalau lo mau 10 miliar lo masuk, ya lo keluarin dulu. Betul. Lo keluarin dulu. Kalau prinsipku kita berani keluar buat Allah, Allah juga akan ngasihnya jadi kayak air. Yeah. Lebih lagi. Neva, Mama Ya. Erna gimana ngelihat kamu yang sekarang? Biasa aja sih dia, kayaknya dia happy aja. Dari Dan dulu aku termasuk happy mamanya dia. Aku juga Amat beruntung sangat ya. dekat. Jadi mamaku, keluargaku itu kan modern kan. Ya makanya dulu tuh kita makan babi, party minum wine, kayak bener-bener modern banget lah gitu. Ya antara modern sama nggak ada religion mungkin mirip-mirip ya gitu. Fine line lah, Tapi okay. setelah my dad pass away, akhirnya mama juga sholatnya sekarang rajin dan kakak aku juga sekarang sholatnya oke banget gitu. Jadi kita jadi kayak punya bahasan komunikasi lain, saling ngebangunin saat subuh. Masya Allah. So beautiful. Ayo sholat subuh, Ya Allah. ayo sahur, ayo ini, ayo anak gitu. Nangis lagi. Itu Iya, foto mama. foto mamaku. Iya. Ya. Nah, jadi kan aku So harusnya beautiful. Rabu besok aku berangkat berangkat umroh kan. Iya. Tapi my mom gak kasih aku berangkat Takut karena lagi perang situasinya ini kan. lagi seperti ini gitu. Mak Karena- mertua. Iya. Mertuaku. Iya. Gitu. Pakai taruh itu Mama kamu mertua ya. duduk di situ ya, Mama. Lucu banget sih. Wah, Gitu. Neva. Tapi also I rasa conclusion untuk inilah untuk this whole topic also kepada semua orang, I'm not a celebrity, tapi saya selalu lihat teman-teman selebriti saya dijudge for the smallest and the biggest things. Yeah. Sometimes macam semalam pun hari ini hari jadinya Nora. One of the Oh, things kamu ulang tahun hari ini? Iya, Masya jadinya Allah. dia. Happy One of the birthday. things sometimes saya mau tulis untuk Nora, Anta Rosa, untuk teman-teman selebriti saya yang saya kenal rapat adalah, Ya Allah, if only the public get to see who they truly are and don't judge them for their profession or whatever they do. Like, ada siapa-siapa di sini akan percaya cerita ini keluar daripada Ivan Gunawan? Tak Because siapa percaya. dia enggak tukar, still pakai sport shoes, still dressed up, ada Yeah, tattoo. yeah, true. So never judge a book by its cover. That's Yeah, one thing I don't. really learned. And especially celebrities. Untuk saya bukan selebriti, tapi they have it so hard. For the smallest mistakes,
orang netizens di luar di sana, you judge so easily, you type so easily, but you never know people's heart and people's truth. Betul. So saya betul-betul rasa lah, before kita type, let's take a step back and actually really see and learn. You do not know people, And don't you hurt see what you see on others social media. others people's Yeah, feeling and you don't hurt other by people's your feelings. comments. Mendoakan Yeah. yang terbaik je lah yang terbaik. Iya betul. Tapi Nobody kayaknya- will Enggak, expect this of Ivan Gunawan. Aku pun nggak Yeah, percaya. I was shocked. You Tapi know what I sekarang ini zaman sosial media, aku rasa sekarang ini timbul penyakit baru. Apa itu? Bahwa ternyata orang itu, kebanyakan orang itu nggak suka melihat kesuksesan orang lain. Benar. Betul. Ada Jadi, rasa iri ya ada dalam rasa iri dirinya. dengki gitu. Jadi melihat kesuksesan orang lain mereka nggak terima. Makanya kita kalau kita dekat sama Allah, kita selalu bersyukur sama Allah. Content. Kita sometimes kita nggak peduli dengan kehidupan orang lain. Iya Tapi kan? susah ya. Iya. Tapi tapi alhamdulillah benar-benar loh. susah. It's Jadi easier. kehidupan orang lain, maksudnya gini, kita nggak perlu pusing hartanya Rosa, nggak perlu pusing kesuksesannya Rosa, karena kita nggak tahu amalan apa yang Rosa minta sama Allah. Iya kan? Kalau kita mau That's the seperti point, Rosa yeah. ya kita harus ibadah lebih kuat, kerja lebih giat. Benar. Iya kan? Kita You nggak do bisa, not know. Kamu kita nggak nggak bisa tahu. instantly Yeah. kita mau becoming somebody else kan? Betul. Gitu. Jangan lihat social media aja. Sekarang di Indonesia baru keluar dari Kementerian Digital ya. 16 tahun nggak boleh main sosmed. Iya. Dari sebelum 16 tahun itu batasnya minimum tidak boleh memiliki sosial media private. Jadi Harus diawasi orang harus tua. diawasi orang tua. Jadi betul-betul nanti akan di-cut lama-lama. Anak-anak yang masih SD gitu, masih sekolah dasar, masih di bawah 16 tahun nanti tidak punya Makanya dibatasi. bagus ya, so mereka bisa Fokus and regulate dorang punya betul. emotion. You know, Betul. macam jadi stable dulu sebelum kamu ke social media. Ya. You know? Ya karena kan di Mental, social ya. media sometimes people becoming someone else kan. Yeah. Iya betul. Iya kan, dia bisa Faking misalnya it. dia bisa komen ke orang lain tanpa dia harus ketemu, dia bisa menghujat, dia bisa Apa yang paling menyakitkan kamu? Hujatan netizen apa yang What is the kena worst? juga gitu? Gak pernah aku baca. Kamu kan suka balas-balas kalau kesel Ya kan? aku baca aku gitu, tapi aku nggak pernah maksudnya gini, halo aku di sini lo di sana, is very far Tak away. pernah terkesan. Maknanya tak pernah Iya terkesan kan, dengan maksudnya komen gini, itu kan. maksudnya gini, kalau yang ngomong aku Rosa atau Nora akan aku dengerin. Kalau yang ngomong ada di bawah sini jauh banget, aku ada di atas. Halo, I love this. ngerti nggak? I love this. Paham. nggak? Kalau misalnya udah gitu Nora- dia nggak kenal gitu Iya, sama kita misalnya, ya kan? no, Tapi one that day. is also down to being grateful. Aku udah naik di sini. I'm grateful and content for my Iya. position. Kau di situ. Iya. Jadi kalau misalnya one day Rosa telepon, Igun, coba kamu introspeksi diri ya. Kamu gini akan aku dengerin. Tapi kalau yang ngomong ada di, lantai berapa? Di mana? Kamu di mana? Jauh banget, Beb. It's too far. I cannot hear you. Aku suka Halo. di balik ada setiap kerendahan, di situ ada juga kesombongannya Iya. dia kan. Senang aku. No, tapi senang. this is the point. Do whatever. Ini untuk diri aku juga. Do whatever you want, but just don't forget the basics. Jadi Tapi susah. aku jadi Be whoever you want. gini. Awal-awal Ramadan ada satu orang influencer, dia posting. Yeah. Dia posting di TikToknya dia. Oke. Dia datang ke warung nasi kulit aku. Oke. Dia datang jam 10 pagi. Dia Bukan bilang, Fazo ini, bukan. Bukan. Ini kok restorannya sepi ya? Nggak ada orang yang makan, bla 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 bla. Jadi seolah-olah tuh dibuat framing bahwa restoran itu bangkrut, nggak ada orang datang. Terus aku lihat kan, terus aku posting di Story. Instagram aku. Oke. Aku bilang, kalau kamu tahu usaha orang itu sepi. kamu beli. Oh, bukannya malahan ngehujat Bukannya ya. kamu malah bikinin Wow. konten dan ngasih tahu bahwa tempat itu sepi. Benar. Aku nggak marah, nggak apa. Kayak lu datang jam 10 pagi. Ya. Mana ada orang yang makan jam 10 pagi? Restoran buka juga belum. Iya, sengaja. Ya betul. Iya kan? Benar, Jadi kadang benar. jadi kayak orang tuh mau jadi famous, caranya tuh Iya. sometimes aneh-aneh gitu loh. Betul. Kayak Menghina orang iya, lain nggak- dulu. nggak- To nggak get masuk attention akal, ya. gitu. Nah, kita juga di podcast kita Neva ada sesi netizen curhat. Kita dengerin ya. Kita dengerin. Boleh, kita Oke. dengerin. Aku merasa masa lalu aku tuh banyak salah. Kadang kalau inget kayaknya malu dan nyesel banget. Kak Ivan kan setelah perjalanan spiritual terlihat jauh lebih tenang dan berubah. Apakah menurut Kak Ivan, seseorang benar-benar bisa memulai hidup yang baru?
Oke. Jadi kalau aku bisa bilang bahwa Allah itu karakternya nggak pernah menjudge manusia seperti apa tuh, Allah karakternya nggak seperti itu. Karena sekarang ini banyak orang yang merasa nggak pantas di mata Allah. Banyak teman-teman aku di circle aku, dia mau umroh, kayaknya gue nggak layak deh untuk umroh. Oh, gue nggak layak deh, kayaknya doa gue didengar Allah gitu. Dan mereka harus tahu bahwa itu bukan karakter Allah. Allah nggak seperti itu gitu. Iya kan? Dia suka ditanya dibalik-balik. Iya. Jadi jangan pernah kalian merasa kalian kecil di mata Allah gitu. Walaupun kita kecil di mata Allah, tapi maksudnya Allah itu pasti akan menerima kita gitu. Karena yang aku tahu bahwa manusia itu yang dilihat adalah hasil akhirnya. Bukan permulaan. Bukannya permulaan. Makanya kalau ulama-ulama yang udah pass away, kita selalu bikin tuh haul kematiannya. Bukan nih kita nyanyiin happy birthday to you, enggak. Tapi Kok kita barusan agak dangdut ya? Iya. Happy birthday. Tapi hasil akhirnya gitu. Jadi Iya, betul. ya kita manusia hidup berlomba-lomba untuk mencari hasil akhir yang terbaik dari kita. Ya kan? Jadi buat kamu netizen, jangan pernah merasa nggak pantas, jangan pernah ngerasa ya seperti itulah gitu. Karena aku kayak ada teman aku di podcast aku, dia tuh ngerasa udah beberapa kali mau berangkat umroh kok selalu gagal terus gitu. Dan dia ngerasa kayaknya nggak layak dia mau umroh gitu. Tapi ternyata pas dia berangkat umroh, dia happy banget. Masya Allah. Maknanya timing dia Allah sudah tentukan, kan? Betul, Timing betul. patut pergi tu bila. Ya. Macam Nora sendiri pun, Nora kalau dulu sebelum berhijrah semua ni kan memang takut kalau tidur seorang, memang takut sekali sebab takut macam kalau kita mati ke tak siapa datang tengok ke dan sebagainya. Tapi sekarang Nora faham yang kalau meninggal pun, kalau Nora tinggal seorang, Nora tak takut. Bukan sebab dah rasa amalan tu cukup, bukan. Cuma bersangka baik dengan Allah kan. Kita tahu kalau kita niat kita baik, kita tahu Allah tu kita dahulukan Allah dalam semua hal. Kalau kita meninggal pun kita macam okey sebab kita bersangka baik. Faham tak? Ya, ya, tahu, Bukan tahu. kerana amalan kita dah penuh, bukan. Ya. Kita tahu Allah lihat kesungguhan kita, macam tu. Makanya kalau mau tidur, aku guru-guru aku ngajarin, kalau mau tidur itu kita wudhu dulu. Jadi kita tidur tuh dalam keadaan wudhu. Jadi kan semua orang kan pengen meninggalnya enak kan gitu. Jadi makanya kalau mau tidur tuh sholat malam dulu, kita ada wudhu gitu. Kalau suami isteri berwuduk gimana kalau tahan wuduk? Ya mandi lagi lah. Oh, mandi lagi. Emang kalau tiap hari, Dia tetap kalau suami usaha istri, ya. tiap Ada suami rasa istri tiap malam usahanya. pasti tempur, Mami. Udah lupa nih. Udah lama ya. Oh, Aduh, Tapi Masya Ivan, Allah. kamu ada pernah because you rasa ini the way of life, kamu ada pernah rasa takut that one day you go back and forget back Allah punya blessings kepada kamu? Auzubillah. Jadi gimana tuh maksudnya? Maksudnya Maksudnya- kamu takut enggak macam satu hari nanti kamu Kembali lagi Kembali kepada lagi dengan Ivan yang lupa. sebelumnya gitu, yang bukan saat ini. kamu Kita udah rasa enggak gini, kita bukan takut, tapi kita kan manusia. ya. Iya kan? Kita nih manusia loh. Kita, you have to remember that kita tuh manusia gitu. Ya. Pasti ada capeknya, ada lelahnya. Makanya Ada hilafnya. Makanya guru-guru aku tuh mengajarkan supaya kita nggak lelah, kita dibikin jadi seperti gaya hidup. Lifestyle kan. Ya. Jadi bukan jadi kebiasaan aja, tapi menjadi keharusan. Gitu. Kalau misalnya sekali kita langgar, contoh deh, aku lagi on diet. Once you take gorengan, lo akan makan gorengan lagi. Benar. Jadi sekarang tuh aku ngeliat gorengan, ngeliat cake, kayak aku ngeliat babi. Oke, it's haram. Jadi don't eat cake. Ya kan, don't eat that. Kecuali Kempinski punya cake. Masih oke kalau Kempinski Masih udah buka oke. puasa ya kan. Iya, gitu. Jadi ya memang kan kita butuh konsisten kan. Iya, betul. Bener nggak? Kalau misalnya di Islam kan bahasanya tuh kita insya Allah apa namanya apa Mami? Kalau itu istiqomah. Istiqomah. Iya kan, itu kan paling mahal harganya. Betul. Iya kan? Mungkin misalnya ada orang yang stressful tingkat tinggi, pakai hijab. Ngapain sih pakai hijab? Dia buka aja langsung. Kan banyak juga. Banyak juga ya, benar-benar. Gitu. Itu di antara doa Nora juga lah, Iya, semoga Allah menjadikan- kekalkan kita istiqomah kan dalam Semoga kita semua juga menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tapi ya, pembicaraan ini jarang-jarang loh aku ngobrol kayak gini sama dia. Sumpah jarang banget. Kita kalau ketemu bercanda terus Iya, segala bercanda. macam gitu ya. Iya.
kalau aku sedih, yang aku telepon dia. Oh, is it? Nangis bener. Tapi kita benar, orang you dalam. would never expect, like I said, you never expect this conversation from Ivan. Right. Ivan, yeah. See, dan alhamdulillah kalau aku ya, aku dengan mendengarkan dia, aku ada dalam pikiran dan hati aku kayak, oh ya, aku juga mau jadi manusia yang lebih baik. Aku mau mencontoh apa yang apapun meskipun itu kecil Nggak, gitu tapi ya. aku juga selalu ngajak dari kok. dia. Iya kan, Mami ya? Aku selalu Mami, mau ngajak, nggak ini, selalu Mami, ada gitu. ikut. Ya. Kita bisa bareng-bareng. Dia selalu ngajak kayak tadi Teh Meli ngajakin aku hataman Quran. Dia ngajakin bangun masjid, ngajakin sedekah, apa segala macam. Jadi teman-teman ini yang memang kita harus ada di dalam circle yang emang teman-temannya ngajakin ke hal-hal yang baik sih. Insya Allah kita juga jadi ikut. Amin, amin. Semoga yang kalian juga yang lagi nonton podcast ini juga terinspirasi sama cerita Ivan gitu, dan semoga kita juga bisa merubah menjadi diri kita yang lebih baik ya. Amin. It's beautiful. Ya Allah, It's amin. so Mungkin kalau aku bisa bilang, ambil yang baik-baik. Ya, ambil yang baik-baik, Betul. buang yang tidak baik. Gitu. Karena ya dengan kalian mendengarkan obrolan ini, insya Allah ada satu hal baik yang bisa Diambil. membawa perubahan buat Amin. diri kita Ya. semuanya. Contoh yang kita thank you dapat juga banget, dengan rezeki yang Allah bagi, kita buka pula sebuah masjid dengan bagi orang lain semua dekat dengan Allah, itulah keberkatan sebenar Itulah, kan. Masya Allah kan. Ya. Yeah, so Masya Allah. beautiful. Kita nggak perlu harus semua harta kita dikeluarkan misalnya untuk itu, karena kita pasti setiap manusia punya takaran masing-masing. Iya. Tapi menurut aku sedikit pun tapi kita ikhlas, kita taruh itu di sebuah ini pasti Ya. itu Tahu Allah nggak? akan Tahu menghitung nggak? itu gitu. Di rekening masjid aku ada orang setiap hari transfer 10.000 perak. Masya Allah. Setiap hari konsisten, setiap hari. Kalau dia transfer 10.000, berarti kan keuangan dia berapa? Ya. Iya kan, tapi dia konsisten. Gitu. You know, Nanti undang lagi aku part 2 ya, aku masih banyak Ya, cerita. okay. Please come to Malaysia. tapi benar-benar macam baru-baru ini aku fikir, oh sebab aku harus bayar a lot of things. Because in my mind aku udah set bulan puasa I want to donate every day. Lepas tu satu hari tu aku bangun aku macam, kali hari ni enggak payah sebab aku udah banyak bayar. Tapi Iya, betul. Allah has never said, Natasha, you have to put that amount. It's about giving kan. Aku macam, kenapa enggak bisa? Padahal aku boleh give half of what I wanted to give. You know, macam we Tadinya don't need misalnya the kamu mau kasih expectation. RM100 jadi RM50 pun nggak apa-apa, Enggak apa-apa. karena masih It's not the dipakai measure. It's uang about yang you lain. giving. Ya, betul Mau juga. bagi RM5 pun enggak apa-apa. Asalkan you still do it and try to give back. So itulah kadang tu aku rasa, saya rasa kita silap dan kepala kita macam we set such high standards, tapi lepas tu enggak jadi konsisten. Tapi baik jadi konsisten, tapi asalkan buat amountnya is between you Allah and how ikhlas you want to give, you know. So I was like, what am I doing? I can still give lah, Yeah. you know, but I just don't have to give that amount. You know what I mean? Like it doesn't matter. I want to give RM2 also. I'm still giving. Yeah. You know what I Betul. mean? Jadi I jangan- always feel like we pressure ourselves too much. Oh, I cannot give today. Jangan Yeah. khawatir berapapun juga, Benar. asal ikhlas, itu insya Allah Allah akan menghitung itu Benar. sebagai salah satu amal kita ya. Ya. Wow, sekarang seneng banget ya. Tapi Maksudnya kayak panjang lagi ni. Tapi cuma macam Nora ada belajar, dia kata kalau kita nak menderma, nak bersedekah, kena menderma benda yang kita tak selesa kan. Contohnya amount tu kena besar lah yang kita tak selesa nak derma. Oh, is it? Itu itu macam kira macam Oh, ya kalau ke? contoh macam you kan, dia bagi derma so RM1. scared. You kena macam contohnya dia tadi, dia dapat apa wang dia bagi semua. Itu Atau- yang Allah nak tengok macam oh kita iya, kena derma pengorbanan satu. lebih lah. Ya, perjuangan. Tapi wallahu alam ya. berjihad. Kalau Ya. menurut aku yang menghitung itu bukan hitungan manusia. Iya. Yang menghitung Tapi itu itu yang, Allah itu yang gitu kita loh. bisa rasain ya. Itu yang kita bisa rasain gitu. Makanya kalau orang tanya, kalau orang suka gini kan, insya Allah berkah ya Iya, gitu. Nah keberkahan itu tuh yang kita bisa ngerasain sendiri. Iya. Walaupun nggak bisa kita gambarin rasanya kayak apa. Tapi kita lagi nih, ya Allah alhamdulillah kayak berkah. Gitu. Nikmat gitu ya. Ya. Benar. Kalau kita mendapatkan, kita punya rezeki itu bisa bermanfaat. Kalau buat aku ya, rasanya berkah itu bisa dirasakan, bisa bermanfaat buat aku dan keluarga aku. Itu tuh aku ngerasa, alhamdulillah uang segini tuh ternyata tapi masih berkahnya tuh berasa gitu, karena masih dirasakan manfaatnya buat banyak orang. Tapi ada juga yang uang yang menurut aku mungkin aku nggak berkah ya, karena pas udah nyampe ke aku terus
kesel Udah bawaannya hilang aja. apa gitu ya. Habis Itu aja. namanya uang setan dimakan jin. Nah benar Wallahualam ya. Tapi alhamdulillah itu mungkin dibersihkan juga sama Allah kan. Amin insyaallah. Thank you banget. Insyaallah terima Neva. kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih perempuan hebat yang Rasa ada tak di cukup jalan masa. ini. Terima kasih udah main ke podcast yang hostnya tidak profesional. Iya, saya berdoa kepada Allah, insya Allah ini bisa jadi acara yang panjang, bukan hanya 1, 2, 3 episode aja, ya kan? amin. Karena ini bisa juga menjaga tali silaturahmi kalian bertiga. Amin, amin. All the best buat semua yang nonton. Thank you so much guys. Oh sebelumnya kita ambil foto dulu. Iya. Oke, bisa. Boleh Kita nggak punya sih? Tradisi, satu foto disimpan, satu lagi foto diberi peminat. suruh. Yes. Kita akan kasih nanti buat. Ada orang bisa ambil. Tapi ambil 3, satu lagi untuk simpanan saya. Oke. Dengan ibu mertuanya. Oh benar. Ambil itu foto Mama Erna. Buat kalian semua, coba komen di bawah ini dan nanti salah satu komen yang terbaik dari kalian boleh dapat satu foto dan nanti ada juga merchandise dari kita dari Habis Cerita. And also thank you Kempinski sekali lagi. Terima Thank kasih you, buat terima kasih. sweets yang luar biasa ini. Pandangan langsung ke Bundaran HI, makanan enak, aduh best buat kalian semua yang mau healing, mau spend time sama keluarga. Mau healing sholat. Sholat di Salat di Kempinski. Kempinski. Tapi yang pasti buat kalian yang dari luar negeri dari Malaysia, please come to Jakarta and stay at Kempinski for sure. Beautiful hotel, beautiful service, amazing food. Semuanya bagus-bagus banget. Wow, bagus-bagus banget tuh. Dan buat Imam Ivan. Terima kasih buat Bentar lagi sharing. ada pertukaran Ini akan viral di Malaysia Pertukaran ini. budaya ya. Terima kasih buat sharing kita pada hari ini, sangat-sangat manfaat, memberi inspirasi yang Iya, betul. kan terlalu Ya, banyak benar, membuatkan benar. betul lah banyak benda kita nak buat, nak jadikan contoh. Ya. Kedamaian bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang menerima diri sendiri dan tetap melangkah dengan hati yang ikhlas. Masya Allah. Sebelum saya bilang saya punya part catch all the episodes of our podcast, aku mau bilang kalau kamu orang Malaysia, kalau kamu setuju sama Ivan sama Nora, create a hashtag for them. Ivan Nora. Ivan Nora. Ivan Nora. Ibnor. Ibnor. Iya. Jangan jadi inor jadi ignore dong. Jangan. Mama tuh kamu jangan. Mama mertua. Okay, sebenarnya don't forget to catch all the episodes of our podcast, real life, No filter. Cerita yang jarang dikongsi. Babes, jujur je. Habis cerita. Bye bye.